dibangga-banggakan oleh Bang Masril maupun saya juga lulusan sana, dan saya kecewa karena itulah lembaga pencetak koruptor terbaik di Indonesia. Alhamdulillah saya kok nggak, dia sarjana, dia tidak kerja untuk Belanda. Ya, oke, terusin naik, bentar. Nah, ini dia, kalau Anda bekerja di sini menjadi pejuang kemerdekaan bangsa. Jangan takut perjuang kemerdekaan bangsa, kemerdekaan. Tidak, sekarang Anda pun bisa menjadi pejuang bangsa dengan cara social program. Lihat kita yang sebelah sini, silakan. Bentar. Bersama yang di depan yang juga punya komitmen luar biasa ya, dan selalu mengakhiri presentasi dengan Indonesia Raya. Saya mulai dulu dengan nilai-nilai hidup lah ya. Manusia terbaik, kalau nggak ulang-ulang ya. Tadi malam saya ke acara King Andy. Ya. Saya diundang King Andy untuk membacakan pemenang King Andy. Saya kebagian ya yang King Andy yang heroesnya, dua orang wanita remaja. Ada Pak Wapres, ada Pak Yusuf Kala, Pak Anies Baswedan menyampaikan pesan. Dari semua yang menang King Andy Heroes itu ada satu bapak-bapak selama 30 tahun dia mencangkul tanah sepanjang 5 km hanya untuk mengalirkan air dari tempat terjauh menuju peradaban desanya yang kering kerontang di Nusa Tenggara. Dan kalau lihat fotonya mengharukan. Before after, before-nya tandus, karena nama desanya juga adalah saya lupa, tapi kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya itu adalah gurun panas akhirnya. Itu before afternya itu satu tandus, satu kayak Tatar Parahyangan. Bayanglah ya, hijau, pohon, luar biasa. Konsistensi 30 tahun hanya mengejar satu mimpi mengubah satu peradaban. Satu lagi yang menang itu ibu-ibu yang tunanetra. Dari tadinya dia tidak bisa apa-apa, dia sekarang sudah punya sekolah dengan puluhan anak-anak yang melihat, sementara dia sendiri tidak melihat. Jadi ada keteguhan hati di situ. Jadi saya menemukan ya, orang-orang yang hebat ini konsistensi itu, durability, semangat, pantang berhentinya itu luar biasa. Kemudian ada satu lagi, sudah lulusan dari luar negeri S2, kemudian dia memutuskan pulang untuk membuat peternakan lah kira begitu. Yang akhirnya pilihan yang baik karena peternakannya bikin dia makmur, sebuah pilihan yang awalnya tidak diterima oleh orang tuanya yang jauh-jauh menyekolahkan supaya dia kerja di perusahaan besar. Dia pulang kampung, bikin ternak ayam, ternak sapi. Tapi jangan bukan skala petani, dia sekarang sudah ratusan ribu. Jadi sudah menjadi industri dan mengubah kampungnya menjadi makmur. Nah, berkaca dari yang tadi malam, saya menyimpulkan itu, bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang manfaatnya paling banyak buat orang lain, manusia yang sudah cukup buat dirinya sendiri, ya, dan menghabiskan waktu sisanya itu untuk kepentingan masyarakat. Ini ada sebuah buku ya saya baca dan saya pahami, itu yang menyemangati saya merubah cara mengelola kota sekarang. Bahwa government itu hanya sanggup membawa seperempat perubahan. Sehebat-hebatnya government can only change a quarter of change, katanya begitu. Seperempatnya lagi ada pada pebisnis. Sok Bandung nggak dikonsep, ekonominya jalan terus kan? Semua bergerak dengan mesin logika sendiri. Seperempatnya lagi adalah civil society institution, komunitas A, komunitas B, ormas A, ormas B. Mereka gerak sendiri dengan idealismenya, dengan resourcesnya, membawa seperempat perubahan juga. Yang kalau digabung dengan kita, kalau Pemkot Bandung kompakan dengan BCCR, dengan yang lain kan itu udah 50% perubahan. Nah, seperempat yang terakhir itu media. Jadi media ini bisa mengubah politik juga, bisa mengubah cara pandang. Ya. Jadi pertanyaannya adalah
Mari kita kompak supaya seperempat perubahan ini minimal gabung dengan saya sudah 50%. Gabung dengan perusahaan-perusahaan yang tentunya punya kapital besar sudah 75% perubahan. Mungkin disampaikan terus-menerus oleh media, terjadilah sebuah mesin 100% perubahan. Jadi artinya melihat kemasyarakatan yang penuh masalah ini dan tahu bahwa pemerintah juga sanggupnya hanya sedikit, kita turun tangan, turun langsung sesuai minat. Saya mencintai isu-isu hijau, saya bikin Indonesia berkebun. Saya senang dan senang aja gitu ya, walaupun belum signifikan, tapi bagi saya arahnya sudah benar. Sekarang sudah lebih dari 30 kota ya. Dari modal satu tweet gitu. Modalnya cuma suatu malam saya nge-tweet ya, kayaknya kota-kota kita butuh yang namanya sebuah solusi namanya urban farming, bahwa orang kota bisa jadi produser, bahwa tanah-tanah kosong, dinding-dinding nganggur, atap-atap bengong bisa ditanami sayuran. Hanya dengan modal begitu disambut oleh follower, diajak kopi darat, satu modal jempol itulah akhirnya berakselerasi menjadi sebuah perubahan yang saya nggak bisa kontrol lagi sampai hari ini, berkembang aja sendiri kayak virus. Jadi juga poinnya adalah beruntunglah kita-kita yang mampu berpikir dan diberi intelektualitas. Makanya Einstein bilang imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan dihadirkan untuk menjawab imajinasi. Kenapa apelnya jatuhnya ke bawah tidak ke samping? Carikan imajinasi. Jadi marilah menjadi orang-orang Indonesia yang berimajinasi juga. Ini anak jalanan gimana caranya? Imajinasi dulu. Nanti dicari ilmu-ilmu. Ini kenapa jalan bolong terus? Saya juga berpikir terus hingga keluar solusi unit reaksi cepat yang nggak harus ditender gitu ya, nambal aja sendiri dan seterusnya. Nah, ada orang yang bermasyarakat tapi belum mandiri kan ya, kan masih ada LSM atau yayasan atau apa, kalau nggak dapat hibah dari luar negeri, kalau nggak ada dapat bantuan dari CSR, kalau nggak bikin proposal, gagasan idealismenya nggak jalan. Artinya kepeduliannya belum berbanding lurus dengan kemandirian. Itulah kenapa saya baru aktif di kemasyarakatan kurang lebih umur 32 tahun. Kenapa nggak dari mahasiswa? Karena saya kerja dulu, apa istilahnya, mandiri dulu, minimal urusan keluarga. Di usia 32 saya sudah punya perusahaan di 3 tempat, punya karyawan 70. Waktu saya luang, karena saya sudah punya pasukan yang menggerakkan mimpi-mimpi bisnis saya kan. Disitulah saya bikin bisnis saya ini bersama teman-teman, saya berkebun, buat sharing macam-macam ya, satu taman bermain dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang rute hidup ini yang sering tidak dilirik sebagai pilihan yang logis. Idealisme dari mahasiswa itu penting, tapi kalau kitanya tidak mandiri, kita baru setengah sempurna dengan begitu. Nah, yang manusia terbaik itu adalah yang sudah peduli tapi mandiri. Jadi tidak bergantung lagi pada tangan di atas, karena dialah si tangan di bawah. Ya, karena dia sendirilah si tangan di atas. Saya banyak membiayai idealisme sendiri, tapi karena hidup ini nggak hanya urusan nyari duit kan, termasuk urusan ngabisin duit kan. Tapi selama ngabisin duitnya meaningful ya saya kerjakan. Membangun ini juga banyak keluar sendiri, Indonesia berkebun juga. Nggak hitungan gitu. Nah karena saya mandiri dari situ. Jadi saya memotivasi, jadilah manusia-manusia yang terbaik tadi, yang gagasannya, imajinasinya, intelektualitasnya menjawab isu kemasyarakatan di negeri berkembang seperti Indonesia yang banyak sekali masalahnya, tapi menjadi spesies yang terbaik. Idealismenya dibiayai, dikerjakan oleh resources sendiri. Itu yang paling nikmat, itu yang paling menurut saya paling luar biasa. Tapi kan tidak semua mengalami situasi. Oleh karena itu hari ini maksudnya mungkin itu ya, kita memberi
arahan-arahan, semangat-semangat supaya minimal sekian persen dari yang ada di sini terinspirasi dan menjadi sosial inovator tadi. Pada saat sudah peduli tapi belum mandiri, ya mungkin belum waktunya. Kan saya juga lulus kan umur 23 ya, kurang lebih ya. Saya butuh 10 tahun dulu. Jadi kalau saya rutenya mandiri dulu, baru ke sosionya. Ada juga yang mengambil rute dulu kan, dari mahasiswa urus sosionya dulu, mandirinya belakangan. Sebenarnya nggak masalah juga. Tapi jangan kalau bisa di hari tuanya itu dua-duanya udah tercapai, supaya kita juga bisa mengerjakan lebih bebas. Karena saya juga punya banyak teman yang dia bilang, aduh kalau dapat dana hibah dari luar negeri ada aturan-aturan yang membuat idealismenya juga harus ada ngikut aturan itu. Jadi nah, yang menjadi renungan selain itu adalah tadi, mau bidang apa yang disukai. Bagi saya itu tidak terlalu penting, gak usah dibanding-bandingin. Di Bandung ini beruntungnya ya, kenapa orang cinta Bandung? Ada yang tahu? Ini hasil survei. Survei mengatakan Bandung dicintai karena faktor cuaca. Nah, itu angin-angin itu tuh. Nah, adem. Itu yang bikin orang suka Bandung yang barusan lewat. Kota ini dengan cuaca senyaman ini membuat orang berpikir lebih jernih dibanding kota yang panas. Ini menurut survei ya, secara umum. Itulah kenapa high culture ada di Ubud, bukan di pantai-pantai Bali. Jadi entah kenapa katanya kalau cuaca dingin itu membuat orang lebih banyak merenung, berpikir, berkreasi. Jadi kita sudah dari awalnya diberi cuaca yang berkah ini, tuh kan? Makanya musisi kan banyak dari Bandung ya, mungkin subuh-subuh dingin. Nah, jadi beruntung ya. Tuh. Kedua, di Bandung ini, ini menurut majalah Rolling Stone ya, kenapa orang Bandung rata-rata kreatif? Karena sering nongkrong seperti ini. Jadi nongkrong itu penting. Tapi kan tinggal subjek nongkrongnya apa. Nah, ada yang membahas tidak penting, ada yang membahas yang penting. Revolusi itu datang dari secangkir kopi, menurut filsuf Perancis. Karena revolusi Perancis datang dari obrolan di kafe-kafe. Jadi dengan nongkrong begini kan kita berdebat. Bisa setuju, bisa tidak setuju, terserah, ada masalah. Tapi kadang-kadang karena sering ketemu, tiba-tiba dua orang berjodoh menjadi bisnis, berjodoh membentuk grup band, berjodoh karena selera sama dan seterusnya, atau berjodoh betulan seperti di Indonesia Berkebun. Sudah 3 pasangan menikah gara-gara sering pandang. Dan saya jadi saksinya sempat ya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, emas dan kangkung berapa ikat. Jadi ya ini saya menyemangati yang tinggal di Bandung ya. Jadi satu, faktor cuaca membuat kita merenung, tenang, berpikir. Kedua, sering nongkrong ini. Ketiga, kita beruntung kotanya kelasnya sedang, nggak gede-gede amat, nggak kecil-kecil amat. Kalau ngumpul masih rada enak, cepet gitu. Mungkin saya banding ke Jakarta dikit ya, karena curhatnya orang Jakarta. Di Jakarta susah untuk ketemu cepat gitu. Ketemu bisa, tapi untuk ketemu cepat dan banyak itu relatif lebih susah dibanding kita di Bandung. Aduh, mendung, pasti mendung sama dengan mau banjir, sama dengan macet, sama dengan nggak jadi ketemu. Nggak jadi ketemu. Itulah kenapa sekarang saya lagi memperbaiki sistem pergerakan kota. Bike sharing, saya sepedahan tiap hari, kita mau bikin Bandung Skywalk ya. Kita jalan kaki di Bandung tapi di atas jembatan, nembus-nembus kota, ketemu macet. 60% di bawah 40 tahun. Wali kotanya juga anak muda lah ya. Quote unquote gitu. Jadi ini tuh, si kota ini tuh udah teramat istimewa. Cuacanya enak, sering nongkrong, anaknya pinter-pinter, anak mudanya banyak. Itu udah, kalau mau masakan terbaik itu bahan-bahannya itu sudah terbaik. Itulah kenapa di Bandung ada lebih dari 4.000 komunitas. Orang
Bandung, mewakili juga kultur Indonesia, hobinya berkumpul kayak begini, baik fisik maupun virtual. Saya di sini di WhatsApp, SD Banjarsari grup sendiri kan, SMP 2 grup, SMA 3 grup, ITB grup, camat lurah grup saya ada sekarang. Karena kalau koordinasi sekarang pakai WhatsApp untuk camat lurah. Kepala SKPD grup, mailing list grup, itu udah satu orang aja kayak saya punya grup berkumpul virtual udah lebih dari 20. Itu orang kita. Jadi artinya resourcesnya itu udah keren ya. Tinggal siapa yang mau jadi lokomotif. Nah, ini masalahnya. Tidak semua orang punya kapasitas atau motivasi yang kuat jadi lokomotif. Kebanyakan ingin jadi gerbong. Tapi itu juga bagus, nggak ada masalah. Tapi marilah kita menjadi lokomotif. Menjadi socialpreneur. Socialpreneur itu lokomotif karena ada kemandiriannya tadi. Saya permudah, ada tempat diumpat. Kurang duit, mana proposalnya, saya cari itu aja. Nah, itulah tugas. Tapi saya nggak punya waktu lagi berpikir lebih detail seperti teman-teman di sini. Maka kita kalau ingin Indonesia Raya tadi, kita berbagi tugas. Saya hanya sanggup seperempat. Kalau kita kompak, kita 50%. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau ngecek ke Polrestabes ya, situasinya seperti apa. Kan kalau ada orang berperkara berarti ada dua perspektif, dari perspektif yang dirugikan dan perspektif yang ditudingkan seperti itu. Jadi sebelum saya membuat pernyataan publik, ya tentunya saya harus paham dulu perkaranya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, kalau urusan masalah jam malam kan saya sudah sampaikan berkali-kali dari Pemkot tetap pada peraturan yang ada, bahwa ada situasi di lapangan improvisasi polisi itu kan secara peraturan perundangan urusan keamanan diserahkan ke polisi. Jadi tapi kekecewaan masyarakat, akses di masyarakat selalu saya sampaikan setiap ada pengaduan, termasuk acara nonton bareng juga yang sempat tertahan, ada acara-acara yang non hiburan malam juga. Ini yang mau saya coba sampaikan dan diskusikan dengan Pak Kapolres. Mudah-mudahan ada solusi. Pak, ini kan bukan hanya saya sudah menyampaikan keberatan saya sudah menyampaikan aspirasi saya, aspirasi warga. Tapi kalau sudah urusan analisa keamanan, ada kewenangan yang tidak bisa saya lampaui. Pak, kesimpulan Saya tidak suka dengan situasinya. Iya. Gitu ya. Dan semua prosedur, semua komplain sudah disampaikan. Tapi kan pasti ada logika-logika dari kepolisian yang mungkin harus dipahami juga. Pak, Saya tidak suka jam malam. kalau laporan dari masyarakat yang Bapak Bandung sendiri, adanya dari warga Bandung sendiri, bagaimana Pak kesimpulan Bapak? Kesimpulannya terbelah dua. Banyak yang memahami dan menyetujui jam malam. Bukan jam malam ya, istilahnya himbauan polisi. Dan banyak juga yang merasa tidak nyaman dengan himbauan pembatasan jam. lebih banyak mana Pak? Ya yang nyaman mah nggak pernah menyampaikan aspirasi rata-rata. Tapi kalau ditanya ada yang jawab. Tapi biasanya kalau ada masalah orang